Om Swastiastu, balik lagi di Ngonsep. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Ngonsep, ngobrolin seputar hal-hal yang belum kalian ketahui akan menjadi kalian ketahui hari ini juga ya. Bagi teman-teman yang belum follow, silakan follow TikTok, IG, Instagram PK Bandung ya. Oke, hari ini kita akan ngobrolin seputar seni bertato. Apa nih? Asin, Kadengat. apa darnya? Si Asin, kadengat. Si nasi kadengat. Oh, si nasi. Oh, si Nasi kadengat. Oh, di tadi. Si. Oh, di tadi. Ada ya. Ada di mana? Ada di PKB di ya. Puputan Oh, jualan. iya, benar. Dosi, nasi, kadengat gitu. Itu dia sekali langkah tuh 1,5 meter men. Serius. Dia jualannya emang cepat sekali ya. Ini apa nih? Ini nasi nih. Ini dapat ini. Ini dapat ini. dari mana? Dari UMKM. Dari UMKM. Yo, iya. Ini berarti harganya berapa per bijinya? Mahal nih, jangan dibeli. Nggak lah, murah loh. Ini dari mana? Dari DMS Bakery. DMS Bakery? Iya. Bakery kok buat jajanan Bali? Emang gak boleh? Oh iya ya. Oh ini varian baru. Tukang cukur ngapain mulai ada salon aneh Ki? Cukur aja. Ya. Ini berarti dari DMS Bakery Cake and Bakery, lokasi di Jalan Dharma Sakti Lalu nomor 48 Abian Semal Badung. Jadi Instagramnya langsungnya di MS Bakery. DMS Bakery dan TikToknya juga dms.bakery. Pasti TikToknya sih tukang joget aja sih. Ya, dekat. Ambil. Ya silakan. Dan kali ini tentunya kita spesial karena ini salah satu UMKM. Ya UMKM atau bukan ya? Ya, di mana nih? Nah, yang kita undang ini. Ya. Jasa UMKM juga. Tapi dengan profit yang sangat besar. Benar. Yo. Kalau dijalani dengan serius. Ya. Langsung aja kita undang. Udah di sini? Udah di sini. The one and only Blidenu Sentanu dari Tridatu Bakery. Tridatu Bakery. Buat usaha baru ya. Ya, dan Magnus Ing Bakery. Ya. Nah, for information teman-teman, Blidenu adalah salah satu pemuda asli Badung yang udah sempat di Tuban dia. Di Kute, Banjar Anyar Kute. Dan beliau ini udah sempat keliling Australia. Wih. Iya, Pernah ke Australia, Bre? Untuk Expo Tato di sana dan kira jualan bakerynya tadi. Tato and Bakery lucu juga ya. Emang gak boleh? Boleh aja kan, sah-sah aja deh. Boleh. Boleh kan ya? Rencana ada buka bakery? Nambah profit. Dan sebelahnya ada Bli Mang Duts ya, yang baru aja juara di Pring. Ya, di Penang. Pring Gianyar. Di mana? Di Penang. Bukan. Di mana? Di Kucing, Malaysia. Oh, di Kucing, Malaysia. Oke. Dan Masih muda. fun fact-nya triple winner ya? Triple winner ya? Dari Denpasar Tato Fest. Pica dan di Malaysia. Wih. Arsenal udah dapat triple winner, Mangdut udah dapat triple winner. Keren, lebih keren Mangdut daripada Arsenal. Ya, ngerti bola gak, Ki? Nggak ngerti. Oke, beli saya mau. Bola Adil ngerti. Bagus gak tato saya beli? Bagus ya. Bagus ya. Mama papa. Berani. Mama, Pertanyaan papa. pertama berani nggak ada? I love you. Mama papa I love you. Emang gak boleh? Boleh aja kan? Boleh aja. Terus nggak apain sinis gitu? Enggak berani. Kayak mukamu kayak tetangga yang aku baru masang wifi ke sinis kayak. Beli dicoba lu beli. Dicoba. Kita coba lu beli. Beli udah makan kan belum, saya tahu dah. Silakan. Beli ada alergi obat. Pertanyaan podcast sebelumnya ada Silakan beli. Kita coba. Mau yang mana beli? Ini boleh dicoba, beli yang nggak boleh dicoba tuh narkoba aja yang nggak boleh dicoba. Isu. Ini udah ada. Mereka juga sudah ada. Silakan dicoba dulu. Dicoba dulu. Ini tumbler saya mana ya? Langsung. Ini namanya undi-undi beli. Ini lapis legit.
Nih. Kalau yang ini jajan apa nih? Bukan, itu namanya sumpang namanya. Bukan ya. Silakan. Kuangen. Boleh beli. Coba silakan beli. Beli yang mana? Bagi ya. Iya. Saya tahu. MKM-nya saya minta ya. Iya, silakan. Bukan itu. Bukan itu, Bal. Bukan itu ini. Yang ini silakan beli. Mandu silakan. Mandu enggak boleh carian. Cari apa nih mau? Cari. Silakan coba lu. Main aman aja onde-onde ya. Gimana rasanya? Coba bilang gak enak sekali. Jangan gitu. Kita support. Oh support ya. Nah. Apapun rasanya tetap. Enak sekali. Nih enak nih. Yang punya pasti suka. Yang Ini produksinya sudah menggunakan pabrik-pabrik yang berskala internasional. boy, contohnya. Mesinnya tuh. Dulu kan kita masih belum. Dia udah mesin kayak buat ini. Terus tangan juga mesinnya. boleh. Oke. Nah ini beli. Silakan beli diperkenalkan dulu asal mula. Beli waktu lahir tuh ingat? Lahirnya di mana gitu enggak? Enggak. Beli dari mana gitu lah. Lagi lebih jelasnya tadi kan sudah dijelaskan. Oh, Nomor pinyuan nih, Bro. Oke, nah gelak mau beli. Orang jajan jawab pertanyaan. Enggak, kalau sambil makan tuh ngobrol lebih bagus katanya. Bagus ya? Ya, gelak mah. Maksudnya sambil makan ngobrol tuh kan, kita makan punya gelaan sambil ngobrol. Soalnya ngomong dulu ini masih ada. Nah, ya nanti harga sampai megelaan. Ada Gus. Nih beo. Nah, minum dulu. Ya ada benar. Grogi dia masih dulu. Santai aja ya. Bang, beli ya, santai beli. Ya di sini teman-teman dan sobat Badung kita akan tanya-tanya sebenarnya industri tato di Badung tuh masih hidup atau enggak. Nah, dan kita akan nanya profit atau enggak? Iya, benar dan Bisa menjamin masa depan atau enggak? dan kita akan nanya. Bisa enggak? Benar. War- Terus bisnis tato yang ada di Badung tuh kira-kira milik anak Badung apa anak luar juga? Kita banyak akan nanya, studio tato juga. Kita yes. akan nanya itu nanti. Sebelumnya silakan dari Mang dulu, perkenalkan dari mana Mang? Terus awal tato tahun berapa gitu boleh? Perkenalkan nama saya Inyoman Sulaksana, akrab dipanggil Mang Dut. Oke. Awal saya belajar tato itu di 2 tahun yang lalu. Hah? 2 tahun? 2 tahun. Baru 2 tahun banget nih? Ya. Langsung juara. Tapi dari kecil suka gambar emang. Oh itu susah. Yang itu susah dikalahin. Dari kecil dari SD suka gambar, terus SMP suka ikut ukir kayu. Jalan. Bukan dong. Iya. SMP-nya juga di Penarungan ada SMP Swadaya Seni Ukir. Jadi yang spesifik di utara dia. spesifik ke ukir juga. Terus belajar ukir, belajar gambar ukiran, ngukir kayu juga. Habis itu SMA malah pindah ke pariwisata. Bagus. Iya, rencana keluarga. Bagus, memang seperti itu. Habis itu tapi pas SMA itu ikut-ikut buat foto gogoh, senang ukir-ukirannya juga saya buat ya itu. Terus abis SMA langsung ke kuliah. Oh, langsung Kuliah. S1 dulu ya. Di kuliah itu yang paling intens buat berkarya ya. Di mana kuliah? Di Unhi. Oh, di Unhi. Unhi. Jurusan Seni penglihatan. rupa. Oh enggak. Kan dong. Emang ada? Balian ada? Enggak, penglihatan ada? Enggak ada ya? Nggak ada. Ya Yang seni-seni ada. sakral. Apa namanya? Beli? Jurusan apa tadi? Seni rupa sakral. Seni rupa. Nggak, seni supra. Seni supra. Bukan. Seni supra. Orang minggir tabrak. Seni rupa. Seni rupa. Oh, iya. oke. Habis itu kerja langsung ditato apa ada kerjaan Bukan. lain ngukir dulu? Sebelum tato mural. Oh, mural. Ya, mural. Lukis tembok. Itu yang ilegal kan ya? Kan dong. Oh, ya kan? Vandalisme. Ah, itu vandalis. Kalau yang ilegal itu vandalisme. Yang vandalisme juga, tapi pakai pilok clear.
Maksudnya belok keliru? Yang bisa dihapus? Nggak kelihatan. Jadi ya bisa ngeliat waktu ada pantulan cahaya kelihatan. Oh serius? Enggak. Kita nih orang yang gak ngerti, percaya dibikin lu. Kayak serius kali ya. Nah soalnya dia ngomong tuh aliasnya datar kayak meyakinkan lu kayak. Gitu. Oh di mural. Terus baru terjun tato tuh di tahun lalu. Apa 2 tahun lalu? 2 tahun yang lalu. Berarti 2013. Bukan. Engken mah teman. 2023. Sekarang kan baru 2025. 2 tahun 2023. Ah 2023. 2013. Maksudnya 2023. Oh. 2003. Akhirnya dari sana coba ikut kontes. Ya. Coba-coba tuh nggak langsung apa namanya? Belajar dulu lama di teman. Ikut kelas tato. Pernah ikut kelas tato? Pernah yang dibuat sama King Tato. Oh, saya kira di ruang guru ada. Bukan. Beberapa kali ikut kelas tato, habis itu belajar di rumah, lihat temen juga, belajar dari temen. Habis itu belajar di rumah. Tapi sebenarnya nggak dibolehin sama orang tua. Oh. Dah liatin fotonya, ini orang-orang yang sukses tato dah gitu. Bukan. Juga udah Harlem gitu. Tanpa perlu ngadep care. Akhirnya orang tua tidak setuju sampai sekarang katanya. Setuju dong. Setuju dong. Karena sudah dapat juara baru setuju apa gimana? Apa ya? Uang pertama yang saya hasilkan dari Nato langsung dikasih. Tapi ada syaratnya. Lucu. Ada syaratnya. Kamu boleh Nato tapi nggak boleh pakai tato. Woi, prinsip ya. Itu cuma awal aja loh, Mang. Kalau di Mangku. Tapi tahu nggak, Mang, itu biasanya awalnya aja loh, Mang. Tapi dan akhirnya orang tua menyetujui itu. Dengan syarat yang itu tadi. Mang bawain beguling nggak? Enggak sih. Enggak ya? Apa hubungannya beguling? Gitu. Tiba-tiba ada uang tato. Itu aja ya? Itu aja. Sekarang kok beli Densu. Iya. Enggak. Lucu banget ya, Bang. Beli kalau nggak salah kidal beli ya? Kebetulan ya. Oh kan. Cebok pakai tangan kanan. Tangan kiri. Oh, iya? Makanya tato saya agak Tukang tato paling nggak sopan ini. Lima mah koncel aku. Itu nanti didit gitu dia. Gitu ya. Nanti itu. Saya baru pertama kali nanya sama orang kidal langsung cebok Anda ternyata pakai tangan kiri juga ya. Pakai tisu gak boleh deh. Oke, beli Deno. Benar. Coba. Gak tau cok li. Minta dikit. Masih ada sisa dikit nih. Ya beli. Silakan beli. Belum pertanyaannya. Ya, kan tadi pertanyaannya sama ada minggu. Beli awal natonya kapan? Apakah sekolah seni juga sama kayak yang Dut ada nggak? Saya tidak bisa sekolah seni karena kebetulan saya buta warna. Jadi saya mic-nya dinaikin. Nah, gitu deh. Kemudian 2013 lah saya baru mulai nato. Sebelumnya itu saya memang senang gambar sama juga dari kecil senang menggambar. Kemudian profesi awal-awal macam-macam ya. Karena saya punya cita-cita pokoknya pengen kerja dari rumah dari dulu. Pengen kerja dari rumah jadi apapun pekerjaannya saya lakukan. Jadi kayak dulu pernah bikin t-shirt, kemudian mencoba untuk jual beli ukiran, saya ke Gianyar untuk nyari ukiran terus jual di Kaskus zaman dulu ya. Oh Kaskus ya. Zaman itu pernah sebelum nato. Kemudian saya juga ilustrator. Menjadi ilustrator pun saya diperkenalkan oleh King Tato zaman dulu. Zaman Kak King masih masih belajar, masih awal-awal nato dia. Kenal sama Kak King, kemudian dikasih tahu, kamu bisa gambar, bisa jual karyamu tuh di sini loh gitu. Kemudian akhirnya kenal dengan teman-teman, banyak teman-teman di ISI. Jadi saya nggak kuliah di ISI tapi banyak teman saya di ISI juga untuk sharing tentang ilustrasi pada saat itu. Kemudian istri ngancuin untuk jadi Kang Tato aja bisa lah gitu. Berarti mulainya 2013 sempat belajar karena saya merasa sombong bisa menggambar, saya kira gampang nato itu. Right.
bisa gambar, bisa tinggal pindah ke kulit aja aluh gitu kan. Ternyata kewah bro, susah. Terus akhirnya saya menyerah, cepet belajar natu mungkin nggak sampai 6 bulan lah, bayaran 50.000 lah pada saat itu ya kan. Jaroku. Ya begitulah, kemudian saya berhenti natu karena merasa pesimis, nggak sesuai dengan antara karya di gambaran di kertas dengan di kulit. Nah gitu, akhirnya saya menyerah. Mulai natu lagi itu kurang lebih 2015 akhir, 2016 awal lah. Baru start sampai sekarang akhirnya. Serius lah bisa dibilang itu ya. Sudah ada berapa mobil di rumah beli dari natu? Jangan gitu. Oh iya. Nanti pajak datang ya. Dia punya hotel satu ya. Enggak ya. Kan ini kan Bli bilang tadi buta warna, mohon maaf Bli ya. Buta warna. Otomatis dari tato itu ada warna-warna yang misalkan nih warna kulit coklat. Kan gak mungkin beli kasih warna kuning, pink atau hijau. Gimana caranya beli? Kalau saya kan mainnya black and grey aja jadinya. Oh black and grey. Kalau untuk color mungkin bisa ke mangdut nanti. Oh black and grey aja beli ya? Ya jadi ada spesifikasi. Di tato tuh ada jenis black and grey. Bener. Sama coloring. Itu divide jadi 2 dulu ya, dipisah jadi 2. Kemudian baru ada sub-subnya masing-masing. Oke. Iya. Akhirnya beli dari sorry beli. Saya masih penasaran ketika black and green terus ada beberapa yang warna nih beli. Gimana caranya beli? Kalau ada minta customer gitu maksudnya kan, customer tolong cek ganda gue kene harus beli pokoknya, harus beli sing nyak sing nak lain pokoknya. Ya pernah ada kasus seperti itu. Terus? Kemudian ya istri jadi kodam di belakang gitu cerita. Kodam apa warna apa nih gitu. Celain warnanya dek. Oh gitu. Supportnya dari istri. Keren. Beli sekarang rambutnya beli warna apa kira-kira? Serius nih. Kamu tahu boleh nyebut merek nggak di sini? Enggak, nanti di aja. Merek tapi yang warna ini tali rapia bekas. Spesifik coba cari di Alfamart. Di Alfamart yang sudah kena ai mekelo tuh. Lapor. Oh iya. Susah bikin warna gini, susah bro. Bener. Oh ini namanya warna tali rapia bekas. Ya, bagi yang belum tahu warna ini namanya warna. Sobat Badung ingat itu. Orang kok lucu terus. Orang kok lucu terus lo gitu. Nah kalau misalkan dari masalah inspirasi nih Bli. Kalau misalnya setahu saya ini kan tattoo artist itu juga punya keahlian dan style-style sendiri ya. Misalnya kayak fine line tattoo. Nah itu kan katanya sulit Bli. Jenis-jenis gini loh. Kan ada surrealism nih ya. Surya 16. Enggak surrealism sama apa lagi? Fine line, terus apa lagi? Jenis-jenis tattoo. Yakuza. Japanese kayak gitu tuh. Oriental. Oriental kayak gitu tuh apa namanya? Neotrat. Itu termasuk dalam jenis-jenis kategori tattoo apa? Ya bisa dikategorikan seperti itu. Tadi kan Beli bilang tattoo tuh ada define jadi 2 dulu, coloring sama black and grey. Yeah. Terus di jenis itu ada dibagi lagi fine line, surrealism, apalagi oriental, Balinese, Japanese gitu berarti banyak berarti ya. Paling basic kan tentu itu adalah tribal ya, tribal. Oh tribal. Tribal itu kan artinya tato-tato suku. Ya, tato-tato suku yang dimiliki justru di Indonesia itu justru memiliki tato tertua di dunia, yaitu dari Mentawai. Mentawai itu sudah dibuktikan oleh sejarah lah apa segala macam. Pokoknya didata bahwa inilah tato tertua itu dari Indonesia, dari suku Mentawai. Nah itu termasuk kategorinya adalah tato tribal ya, tato tribal atau tato suku. Tribe kan artinya suku. Motif gitu tuh Beli? Relatif tergantung dari setiap suku mana memiliki ciri khasnya masing-masing. Oh itu gitu. Sebagai penanda dulu mungkin ya ada di suku dia. Oh ini suku gini dia gini. Ya gitu. Jadi kemudian era berkembang yang mulai adalah Sailor Jerry untuk tato modern ya, tapi masih tradisional kategorinya. Jadi kalau kalian dengar sekarang istilah tato tradisional beda dengan tribal ya. Tato tradisional itu dimulai oleh Sailor Jerry di Amerika kalau nggak salah. Jadi beliau itu adalah khas tato tradisional, tahu nggak yang American traditional old school. Nah itu yang termasuk tato tradisional orang tato artis bilang ya. Atau disebut juga old school. Kemudian berkembang. Bisa dibilang seperti itu tergantung. Biasanya diciri khaskan adalah dengan lining yang lebih tebal. Kemudian pewarnaannya lebih minim. Biasanya menggunakan warna-warna primer saja.
gitu. Karena contohnya? Padahal saya buta warna. Ini kan teorinya saya baca gitu kan. Benar-benar. Jadi kenapa seperti itu? Karena dulu kan memang susah ya mencari mesin, tidak seperti sekarang tinggal beli di supplier juga dapat kan. Cuma kalau dulu jarumnya mereka harus melilit sendiri, bikinlah sendiri. Jadi jumlah jarum itu tidak banyak gitu. Makanya terbatas jumlah jarumnya, makanya itu jadi pakai jarumnya. Selanjutnya warna juga tidak banyak seperti sekarang ada. Kalau secara teori nih ya saya nggak lihat sih ya, cuma ada biru, ada hijau toska lah apa segala macam. Mungkin Mang Dut lebih paham ya tentang color. Kemudian kalau dulu tidak sebanyak seperti sekarang. Jadi makanya warnanya biasanya ciri khasnya adalah warnanya minim variasi warna lah, kayak gitu, warna basic aja yang dipakai. Itu tradisional. Oke. Gitu. Dan ada pengembangan selanjutnya lagi. Yang paling susah di jenis-jenis tato tuh yang mana, Bli? Antara fine line apa tuh tadi tradisional, oriental, Japanese, yang paling susah tuh yang membedakan tuh dari yang dibawa customer apa jenis misalnya fine line harus kecil sekali. Mana yang paling susah, Mang? Berserah kepada artis tato ya. Oh gitu, misalnya ada gambar, nah terserah beliin penggambar. Itu yang paling susah. Paling susah. Oh gitu. Nggak ada, misalnya menurut Bli dari jenis-jenis yang tadi itu, yang mana yang paling susah? Natonya Bli. Kalau ini dia preferensi pribadi masing-masing tato artis ya, jadi tato itu akan susah semua sebenarnya. Cuma ketika kita suka dengan style seperti itu, sing merasa susah gitu. Kayak benar. kalian kan seneng ngorte. Kalau saya nih susah nih melakukan hal seperti ini. Kalau kalian kan di luar kepala merem udah ngorte udah kan gitu. Ibaratnya seperti itu lah. Merem ngorte sama strawberry. Nah ibaratnya gitu lah. Kalau saya senengnya di realism tentu relatif lebih mudah dibandingkan saya mengerjakan tribal seperti itu. Gitu tergantung dari kesukaannya masing-masing. Tato artis itu masing-masing. Tidak ada susah, tidak ada sulit. Relatif ya. Susah. Relatif ya. Benar. Tapi ada nggak Bli? Maksudnya kan Bli kan punya style sendiri nih, saya udah ngikutin Instagramnya Bli dari dulu. Jujur. Makasih ya. Saya ngikutin Instagramnya baru ini ya. Nggak di fallback. Bukan di fallback. Yang di share ya. Meme coba. Dulu dia punya apa sebenarnya? Dulu dia punya gini men. Dulu punya story-nya itu lupa namanya. Mantap. Ada namanya tuh bagus banget tuh. Nanti dilihatin di story Abdi Deno Sentanu ya, ada di highlight-nya tuh. Tukang tato Saharul, tukang tato apa nge-share meme kan terus. Karena itu namanya refreshing ya. Itu refreshingnya itu kan stresnya. Nih Bli. Ada gak sih tiba-tiba ada ngomongin Bli nih, Bli saya pengen tato nih harus beli yang tatuin. Saya lihat dia dari Jepang misalkan nih, harus belinya tatuin pada waktu itu, dan Bli juga ada jadwal waktu itu. Appointment. Bli ambil atau nggak Bli? Tentu tidak saya ambil. Mungkin pasti saya tanyain dulu sampai kapan di Bali. Karena atur schedule lebih enaknya diatur schedule terlebih dahulu kayak gitu. Karena tentu saya akan memprioritaskan yang lebih dulu masuk kayak gitu kan. Jadi ya profesional aja sih kalau di situ. Walaupun bayarannya 10 kali lipat Bli. Udah harus profesional gitu loh. Oh benar keren. Kenapa seperti hubungin aku aja Bli. Boleh gitu. Oh ya kadang-kala kan ya. Tiba-tiba masuk. Bisa kayak gitu juga. Bisa kayak gitu juga ya. Jadi kalau uniknya ya di Bali ya, saya udah punya pengalaman itu nato di Jakarta saya pernah, di Australia juga saya pernah, kemudian di Bali juga saya dulu melakukan sampai sekarang pun kadang-kadang masih ngambil yang namanya freelance. Dan ternyata istilah freelance tattooing itu cuma ada di Bali. Gitu. Tato freelance pernah nggak ngambil? Nah, tato freelance itu cuma ada di Bali aja. Kalau di Australia, Jakarta lah. Jakarta lah kita bilang dulu itu mereka malah apa itu freelance gitu. Kalau biasanya istilahnya guest artist ya gitu. Kalau guest artist mereka diundang atau mereka sedang berkunjung ke daerah itu, kemudian istilahnya ibaratnya minjem studio tersebut lah gitu. Itu guest artist. Jadi mereka memang disediakan spot untuk mereka karena lagi ke Jakarta nih ibaratnya mereka menjadi guest artist di sana gitu. Tapi yang di Bali kenapa bisa seperti itu? Karena satu banyak studio ya di Bali ya. Banyak studio, kemudian tato artis juga banyak sekali ya termasuk di Bali ini. Dan menariknya adalah kliennya juga banyak di Bali. Jadi lahan sangat basah. Bisa dibilang gitu. Mari nggak Bli? Ya.
Saya nggak akan membicarakan yang itu. Bahasa. Dan aku mau. Nanti kita jauh obrolan. Gitu. Jadi bagusnya adalah di Bali itu menyambut berayanya bagus ya. Jadi kalau misalnya di sini lagi perlu tenaga lah, ibaratnya perlu tattoo artis lain, kita telepon teman kita yang sikut-sikutan berarti beli. No, tidak. Tapi ada. Mungkin ada, tapi kalau yang kenal-kenalan beli itu selama ini masih fine saja dan sangat suportif. Itu saya sukanya di Bali. Oke, thank you Beli Denu ya. Oke, Anda podcast sudah belum. Mang sekarang Mang. Jenis tato apa yang paling Mang suka? Color, small color. Coloring berarti. Ya. Karena kemarin di Penang nih tatonya. Penang. Di mana di Kucing ya? Ini kalau misalnya menurut Mang nih bagusan ya? Waduh, Ben. Kena barbel. Aku pernah nge-gym ya, tapi gak pernah lihat barbel kayak gitu. Agung Hercules. Barbel. Ini bagusnya diwarnain apa nih? Hijau kaki kayak. Juga kaki ayam. Hijau kaki ayam, benar Pak. Ceker. Aduh lucu banget. Oh berarti Mang suka coloring. Semua jenis, mau dia surrealism, fine line ada pernah coloring? Pernah. Terus apa lagi bilang tadi tradisional? Tradisional, oriental. Japanese itu termasuk oriental. Iya, Japanese. Subnya. Iya. Sub dari oriental itu Japanese, berarti Balinese. Iya. Pokoknya semua coloring. Yang paling Mang gak suka tuh nato tuh ketika customernya berserah, dia paling gak suka. Iya, sama dia aduh gitu. Itu. Waktu kemarin terakhir natuin orang isi ular tuh gimana Mang perasaannya? Gimana ya? Bilangnya Bau ketek. Oh iya. Bilangnya langsung terus apa lagi? Kan yang tatunya di sini tuh ya? Ya, nah, ini orangnya. Buket. Tapi ada benar yang bau ketek gitu benar. Ada. Beli juga pernah beli. Pasti. Apa kita misalnya bahannya beli? Pasti. Ada. Saya tahu makanya tato artis semua pakai masker. Oh itu alasannya beli. Bisa dibilang seperti itu. Atau mungkin biar bonkah saya nggak keluar. Kalau cuma bau ketek kayak masuk ke selasa masuk kayak tetap masuk. Ya, kalau misalnya dari black and grey, bukannya lebih susah coloring, Mang? Gimana? Mana lebih susah coloring apa black and grey? Lebih susah menurut saya coloring. Tapi Mang suka itu. Suka. Iya, banyak tantangannya. Tapi kemarin yang di Pica, itu kan coloring juga ya? Iya, coloring. Coloring di Pica sama di Kucing Malaysia kemarin tuh coloring juga. Semua. Dan juara Best of the Best D1, D2. Best of the Day namanya. Best of the Day namanya. Ya, Best of the Day. D2 sama D3. Berapa hadiahnya teman? Nanya. Ya, emang nanya-nanya setugasnya. Berapa? Enggak, Bang. Jujur enggak dapat, cuma dapat trofi sama piagam doang. Oh iya. Beli prima aja Mbak dia. Sing lah. Beli prima, Bang. Dia beli. Tag beli prima. Beli kayak ngambil hak orang nih. mana dulu nih? Tapi kemarin itu kan ketemu nih ya, dia kan dipukul dulu. Enggak dong. Enggak, kemarin Mang kan sudah ke Malaysia, terus beli Denu pernah ke Australia kan. Ada nggak perbedaan cara kita nato dari Bali nih atau Indonesia dengan luar? Kan pasti di Australia kan banyak ketemu tato artis dari mana. Kalau kemarin di Malaysia dari Mang lah dulu. Ya. Kan Mang paling pak nih, paling beli Denu bengsap itu. Terus bakal lu Nggak baru beli berangkat. Nggak sih. Kalau pengalaman di Malaysia tuh ya hari pertama itu aku syok karena shock culture. Karena peserta itu udah bahasa Bali ini maut. Masa? Ya kayak oriental itu gagah-gagah banget. Jadi ada di 5 kategori, black and grey,
oriental itu boleh dilombakan dengan tato yang sudah sembuh ternyata. Ya. Tato yang sudah sembuh. Nah, maksudnya tato yang sudah sembuh itu tato yang sudah ditato sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita di sini kan fresh aja. Tato fresh. Jadi itu aku nggak tahu. Hari pertama itu shock, terus hari kedua baru hari pertama itu selisih 1 poin aja. Sama yang juara. Wow. Jadi juaranya kayaknya dari Cina deh. Dari Cina. Man ngerti mang ya nak Cina dah. Isu ya. Ici lagi masuk. Terus yang kedua. Hari kedua. Hari kedua dapat best of the day. Yang hari ketiga dapat best of the day. Oh dua kali dapat best of the day? Ya 2 ketiga. Oh nggak, yang hari pertama itu kan saya tanya tadi. Ada nggak perbedaan kita nato antara orang Indonesia dengan orang Cina tadi itu misalnya? Oh sama aja sih. Sama aja alatnya. Nggak ada perbedaan, alatnya sama. Oh, tak kira ada perbedaan. Tapi kalau di Kucing itu lebih ke kebanyakan etniknya. Karena banyakan suku Dayak. Jadi pakai apa ya? Hand tapping. Hand tapping tuh gini, jadi dia kayak pahat untuk kulit. Tok. Serius? Iya. Nggak, hand tapping itu bukannya pakai duri itu ya, Bli? Pakai duri? Iya. Pakai duri apa pakai gininya pari itu sirip duri pari itu? Tergantung nih sekarang kalau kita konteksnya ngomongin yang zaman dulu seperti itu prosesnya memang. Tapi kalau sekarang mungkin sudah modern, mereka juga kalau yang biasa datang ke expo kan sudah komersil ya tatonya ya. Okay. Mereka tentu menggunakan bahan-bahan yang lebih steril yaitu jarum tato khusus. Oh, gitu. Tapi dia prosesnya pakai hand tapping masih ya, jarum tatonya ada. Kalau dulu kan pakai masih duri. Kalau dari tribe-nya sendiri dari suku aslinya mereka mungkin masih menerapkan seperti itu. Aku kurang tahu juga tapi seharusnya sih masih mereka melestarikan budaya itu ya. Mahal gitu ya? Relatif untuk harga ya. Bagus jawabannya. Mahal relatif. Tidak ada kata mahal dan murah. Untuk hobi ya. Enggak maksudnya genbak ngelapis murah harga inti ngelapis apa lah mahal. Kalau beli di Australia ada nggak beli yang nato pakai kaki gitu misalnya beli. Siapa tahu kan itu kan siapa tahu. Terus ada yang nato tuh cuma tangannya sebelah gitu tuh yang megang. Kalau untuk tatonya sendiri kurang lebih sama aja ya proses nato, teknik segala macam karena kita sudah zaman sosial media ya. Kita justru saling tiru meniru lah masing-masing ya. Okay. Kurang lebih sama, tapi yang membedakan justru di kliennya. Karena kalau di Bali kita terbiasa untuk expo sendiri ya kita bilang khususnya expo di Bali. Kalau saya beberapa kali sudah pernah ikut Magic Ink Tattoo Expo. Bali Tattoo Expo ya yang diadakan oleh Magic Ink. Jadi di sini atau di Bali atau di Indonesia lah secara umum jenis klien atau tipikal kliennya adalah orang Indonesia itu senangnya masuk ke expo memang ramai exponya ya. Tapi mereka observe atau memperhatikan dulu ya. Oh ini bagus nih tatonya, yang ini bagus. Tapi tidak pada saat itu juga bikin tatonya. Okay. Mungkin besok, minggu depan, bulan depan, at least mereka sudah pegang kontaknya dulu lah, tahu kemana dia akan buat tato. Tapi kalau di Australia, mereka spontan. 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 Benpo. Jadi ketika kita buka booth nih ceritanya ya, di expo. Dan kita biasanya harus menyediakan flash. Flash itu adalah contoh-contoh gambar yang akan kita buat untuk menjadi tato. Itu ya flash istilahnya kalau kita bilang. Nah kita menyediakan dari rumah bawa bekal lah kita. Flash itu banyak, indah kita bikin. Jadi di situ kita buka booth, tebar flashnya, klien atau orang-orang yang berkunjung ke expo itu datang. Kemudian lihat, aku suka nih langsung bikin pada saat itu juga. Gitu, beda. Oh jadi langsung beli ya. Yes. Pokoknya ini marah sekan hari ini. Cangdok Jani gas gitu dia. Itu expo beli berarti ya? Di luar di Australia. Di Australia. Kalau di Bali yang kemarin tato Bali apa namanya? Bali Tattoo Expo. Bali Tattoo Expo tuh. Berarti mereka lihat-lihat aja dulu berarti. Kebanyakan seperti itu untuk orang-orang Indonesia. Oh saya salah pemahaman. Tak kira Bali Tattoo Expo tuh mereka lomba-lomba aja sana nggak ada yang buka boothnya. Oh ada. Justru. Expo ya. Jadi kalau biasanya yang umum kita tahu itu kan dari Magic Ink biasanya bikin ya. Benar. Kemudian ada lagi ada IO lain lagi mulai membuat juga event-event seperti itu. Magic Ink biasanya nih tahun-tahun sebelumnya itu mereka membuat 2 event. Yang pertama adalah Magic Ink Tattoo Contest. Kemudian yang kedua adalah Bali Tattoo Expo. Magic Ink saya promosiin loh. Omeki.
Ini nama orangnya ya. Nama orang yang punya ya. Om Meki namanya. Meki Rana. Nah, kemudian di tato kontes, ya Magic Ink Tattoo Contest itu kontes aja isinya. Jadi kita memang berkompetisi di sana. Tapi kalau Bali Tattoo Expo kita boleh eksibisi, boleh berjualan, boleh ikut kontes juga. Jadi itu opsional. Kontes gitu, itu justru opsional. Tapi orang-orang Bali atau tattoo artis kita kebanyakan itu lebih seru ke kontesnya gitu. Jadi ajang kontes. Oh, karena gitu. ya saya juga sebagai orang yang awam taunya kalau misalnya ada event-event tato itu pasti kontes. Ya. Gak mungkin kita bisa tato di sana gitu. Bisa. Jadi kalau di Australia, sorry tak potong, ke Australia sendiri pun juga sama seperti itu, tidak hanya kontes saja. Justru expo itu kita berjualan boleh, mau kita eksibisi saja boleh, ataupun kita ikut kontesnya. Jadi itu opsional semua. Kayak gitu. Boleh. Oke. Saya baru tahu nih ternyata perbedaannya kayak gitu ya. Iya, saya nanya di saya baru tahu serius saya baru. Ya mungkin habit kali ya. Tapi kayaknya belakangan ini bakal mungkin di guide ya, kayak di guiding menjadi seperti itu, orang-orang pengen datang ke lihat kontes juga langsung tato sendiri juga ya. Sudah mulai ada kok, Sudah tapi mulai ada tidak banyak, tapi mulai ada. Daripada bikin appointment lagi udah dibuatkan langsung nih. Tadi tato beli langsung dari ini. Ya. Yuk gitu ya. Oke, Bli, kita ngomongin masalah klien, Bli. Bisnis nih sekarang. Nah, kita udah mulai masuk ke ranah Karena beli kan lulusan MM. MM itu apa? Money management? Iya, money management. Kalau Bli Denu kan biasanya di Kuta nih. Berarti rata-rata kliennya bule atau memang lebih banyak lokal? 50-50 lah ya mungkin. Jadi ada bule ada, kemudian dari lokal juga ada. Lokal domestik maksudnya kan ya? Domestik, lokal Jakarta juga, Surabaya. Bisa. Bang Dut? Kalau aku lokal, kebanyakan lokal. Nih salah satu dia. Mang Dut berarti punya studio sendiri Iya, dan kerja juga. kerja juga. Oke. Dan kerja berarti double shift berarti ya? Iya. Ngal sugih no. Asunggara. Aduh, Suk sama leluhur. Ini, Bli. Kan kita misalnya nih ada sobat-sobat Badung yang ingin mencoba di bidang tato artis nih, Bli. Sebenarnya menjanjikan nggak sih angka untuk skat per sekali proyeknya, Bli? Gini boleh juga. Saya nambah dikit pertanyaan juga. Gimana cara kita menentukan harga tato yang kita beri ke kalian, ke klien? Oke. Jadi dari menjanjikan dulu tadi ya. Untuk menjanjikan tentu sangat menjanjikan ya. Tapi kembali lagi setiap proses atau pekerjaan apapun ada tantangan dan risiko masing-masing. Ya, kalau dikatakan menjanjikan, dagang bias juga menjanjikan gitu kan ibaratnya. Yes, dagang buah nyumun itu masih Sangat menjanjikan gitu. Tapi kan mau menjalani atau tidak kan gitu sekarang. Konsistensinya ada atau tidak? Betah sih gambar uli semeng ke peteng nyakit bangkiang gitu. Tentu ada tantangannya sendiri ya. Gitu. Tapi itu berarti menjanjikan seharusnya beli ya. Menurut saya menjanjikan. Walaupun banyak persaingannya. Iya. Benar gitu kan, karena sekarang kan tattoo studio kan dibilang menjamur ya. Perkembangannya sudah sangat pesat, sudah bergerak juga. Dulu kan di Kuta ngomplek Legian, sekarang sudah ke Canggu, ke Prerenan kayaknya sudah. Gitu. Terus sekarang tadi kan udah menentukan harganya. Yes. Cara menentukan harga relatif ya, setiap tattoo artis memiliki memiliki pemikirannya masing-masing mengenai standar harganya dia. Memiliki standarnya mereka lah masing-masing. Kalau ada yang per jam, ada yang per piece atau per gambar gitu istilahnya. Ada yang per jam nih? Ya, ada yang per senti. Ada yang per senti? Per senti ada gitu. Setahu saya sejauh ini adalah 3 ini model untuk penentuan harga tato. Per jam? Per jam, per gambar atau per project, kemudian per senti. Per senti. Ya. Per senti itu saya pernah dengar itu istilah dari luar Bali ya kalau nggak salah, di daerah Jawa, Jakarta itu ada yang menggunakan per senti itu, atau biasanya mungkin tato tradisional yang tadi saya bilang ya, apa sih namanya, tradisional old school. Banyak yang menggunakan per senti juga pada saat itu. Kenapa? Karena dia per gambarnya itu luasnya berapa besar? Iya, maksudnya adalah detail gambarnya kurang lebih mirip lah ya. Dibandingkan kalau katakan kita menggambar realis, di sini detail, di sini enggak, kayak gitu kan tentu berbeda lagi penghitungannya gitu. Oke. Wow. Kalau misalnya boleh tahu berapa nih untuk angkanya nih?
Untuk angka ya. Pertama beli nato. Pertama nato. Iya, pertama nato dikasih upah berapa dulu? Pertama nato dulu nih. Ya. Setelah itu kan belum menjadi bisnis kalau pertama nato dulu. Setelah menjadi bisnis berapa beli narik? Kalau pertama itu dulu ya ucapan terima kasih sudah pasti ya. Rokok udah pernah. Bayar rara oke juga. Diponcengin. Ditukar tangan kiri. Iya. Pernah juga 50.000. Pernah. Kemudian naik terus sampai pernah juga tukeran sama Kamen. Itu pengalaman saya satu adalah ada orang yang menjajakan apa ya? Kamen apa? Asongan tuh keliling. Bukan, dia kain asli Makassar. Jadi dia itu kalau digosok tuh wangi. Nah, karena dia pakai balam alami. Okay. Serius? Bener, ada dari Makassar itu. Mana beli ada kayaknya sih? Ada di rumah. Nah, kemudian dia pengen bikin tato nih. Bisa pengen kali bikin tato. Tato apa, Bang? Kurt Cobain. Kurt Cobain mau dibikin. Tapi dia nggak bawa uang. Nah, saya lihat dia ini bawa kain-kain tuh. Sama kain dah, tuker dah gitu. Bikinin tato, bayarnya dengan kain gitu. Jadi bisa seperti itu juga loh, sangat luas. Tapi hasil tatonya tuh benar Kurt Cobain apa Kurt Kuruyu? Kurt Kuruyu, cikli. Jadi dia Kurt cobain ya. Coba. Akhirnya dan sekarang sampai di rate berapa? Sekarang waktu udah menjadi bisnis nih berapa? Sebut nominal nggak enak kayaknya ya. Nanti di bip aja, kita aja yang tahu pokoknya. Oke, kalau sekarang beli rate-nya per jam. Harga saya rasis. Rasis, jadi kayak harga Lokal, umum nih maksudnya. ini sekian gitu kan. Kemudian lokal Indonesia segini nih, lokal Bali segini nih, lokal Kute segini nih gitu. Jadi kalau saya pribadi seperti itu penerapan harga. Kenapa? Karena kalau saya nak Bali ya ngerasa nu kelihatan nyamu masak mal sing enak nak gitu rasanya. Cara kerja saya itu kayak gitu. Saya sing beli. Oh, Gitu. Sekarang beli menentukan harga tuh per piece, per jam, per Kalau untuk bule Sendi. itu per piece belakangan ini saya charge per piece. Kalau untuk lokal per jam. Karena kenapa saya pilih per jam? Biar relatif ya. Kadang-kadang orang kan nanya sekenceng mang coba beli omune kuda beli kayak gitu kan susah jawabnya kita ya. Satu tangan dikirimin tanganmu gede apa kurus gitu kan. Kemudian gambarnya detail apa detailnya sedikit kayak gitu. Jadi tentu relatif harganya seperti itu. Kadang kala ada juga yang ngecas langsung black sekian ya gitu. Ada kayak gitu. Relatif. Kalau Mang? Kalau Mas sendiri masih per piece ya. Karena kebanyakan customernya dari teman-teman juga dari lokal kebanyakan. Jadi segini berapa gitu aja sih. Tapi dulu yang awal-awal Mang Tato tuh berapa duit dapatnya? Paling pertama itu 250. 250. 250. Oh, beli beras 25 kilogramnya kurang ya? Kurang. Tapi itu awal. Iya. Sekarang 270. Masih kurang juga ya. Tapi sekarang udah up harganya. Udah lumayan up lagi dikit. 260. Berapa? 300. Tiga. Bukan. Dekon ya. Aku nanya aja. Saya Masih nanti murah-murah, berapa jam. murah-murah. Tahu tanya dia berapa jam atau tuh Mang? Saya nak tuh beli berapa jam? Beli jam kuda raga itu. Jam kuda nah. Beli jam sholat saya. Ke jam kuda. 24 jam sih. Tolong bahasa Indonesia dong, ngerti bahasa Indonesia. Saya nato dari jam 11 ya Bang ya. Jam 11 siang ya. Janji kita jam 11 siang. Selesainya tuh jam 9 malam. Kan Berapa jam tuh ya? Saya dapat tidur di sana. kamu nato apa tidur sebenarnya? Udah nih, tanya ke Mang, Nah tuh saya asing masal. Nah tuh sambil Tapi nguping seken gitu. tuh, bener-bener. Kayak Om Rudi ya. Pergi pagi pulang malam, tuh padahal di rumah natonya. Iya. Oke balik lagi Di Bali menurut Beli yang paling banyak dijadikan motif tato tuh ya misalnya orang Desain, Bali nih. desain. Desainnya apa Beli? Relatif sekali itu ya kembali lagi ya. Pertanyaan relatif. Bener karena itu personal. Paling banyak lah. Beli kliennya paling Dari banyak. aku sendiri ya, Orang tentu Bali ya nih, bukan orang lokal Bali nih. Ya, jadi setiap studio kan punya karakter masing-masing dari tatonya. Kayak Bang Dut punya karakter style sendiri. Kalau saya punya style sendiri. Kalau saya tentu karakter Balinis itu, gambar ukiran-ukiran batu itu ciri khas tato saya. Patro itu maksudnya Bisa Bli. dibilang seperti itu. Oh, menurut Beli
Beli tahu nggak sejarah tato di Bali itu tato pertama itu tato apa Bli? Wah itu udah literasinya sangat sedikit untuk Sangat sejarah minim ya, tato berarti ya. ya. Tapi gini Kak Wangayo yang tahu ya. Ya. Oh yang banyak ini yang kemarin. Legend itu. Ya, kalau dulu kan banyak ada Jiwi ya terus Tikung Yandi, tato. ya, Sempidi. di Sempidi ini ada Master Tikung tato ada banyak tato artis. Dulu aku nganter kakakku kan tato sana tuh Tikung tuh masih pakai itu. Apa namanya? Jarum Jarum yang dililit sendiri. Lilit sendiri tuh ya putus lagi tunggu lagi. Aduh lagi tuh. Tapi dulu kan masih pakai mesin yang dicolok dia. Kan itu kan pakai listrik. Sekarang kan maksudnya pakai sudah isi baterai sekarang. Iya. Itu kan mesinnya kan baru. Bluetooth. Nggak, dulu kan masih isi kabel tuh, isi kabel tuh. Sekarang kan udah pakai mesin yang sudah isi baterai itu. Wireless. Kalau sekarang nggak pakai gini kan Bli? Nggak pakai. Ya kebanyakan sekarang seneng yang wireless ya. Wireless ya, Manggil yang gitu juga. Wireless. Sama. Lebih gampang makanya. Iya. Sing perlu rego kene pinjak kabel. Ya benar. Kalau Mang tato Bali ini paling kewah menurut Mang apa? Kangkung siwo. Oh iya. Terus saya heran sebenarnya sama dia. Apa? Cenik kok bisa detail ya? Itulah hebatnya beliau. Itu ya. Kalau ini tatonya Mang Dut ya. Nah, ini. Nanti ini tatonya. Tolong Nah, editor. tahu gak musuhnya dia waktu di sana? Maksudnya saingannya dia waktu di Kucing. Itu ada yang fullback tuh Mang ya sempat saya komen tuh. Ini saingannya Mang. Inilah gambar. Inilah gambar yang tadi di kucing tuh. Pusing kalian. Ya Mang. Ya kebanyakan oriental. Full leg gitu. Tapi Mang ini cenik gitu. Ini cenik. Katanya itu lebih sulit. Itu dah makanya saya nggak waktu lebih- saya sorry Mang ya. Ya. Waktu saya lihat di King Denpasar tuh Fest tuh. Iya. Denpasar tuh Fest tuh semua kan agak gede tuh buat barong bangka gitu. Dia ya di samping ada kan. Kadang nak nyen ngaku Kang Siwo gitu. Di cenik kayaknya mana juara beli cenik masalah tatonya. Tapi kita lihat kok detail. Yang lain gambar gede kan lebih gampang ya. Walaupun saya nggak bisa ya. Kalau gambar gede itu pelihnya kelihatan mungkin ya. Salahnya kelihatan mungkin dia kalau kurang agak mencong dikit tuh kan beli juri ya. Agak mencong. Oh beli bukan juri ya. Tapi kalau yang kecil kan bisa dia detail gitu. Itu udah aneh enak. Berarti Mang suka memang gambar-gambar yang kecil-kecil gitu. Suka boleh. Do puji-puji biang nasi nih. Kang Lang nggak jawab ya beli nasi bro. Puji-puji. Berarti tersulit tuh apa? Yang buat detail-detail itu garis yang bagus, terus warnanya masuk, pencahayaan dapet, terus gradasinya dapet, shading juga itu yang lebih sulit. Benar beli. Ya. Beli sebagai senior benar yang disampaikan tadi itu. Ada senioritas ya. Wah. Sama-sama gitu loh. Gue patuh gitu. Benar yang dibilang seperti itu. Benar. Karena kalau besar dan kecil tergantung lagi. Kalau besar dan detail susah. Kecil dan detail susah juga. Kecil juga susah. Besar juga susah. Benar. Jadi Relatif gitu aja pokoknya. Jadi lebih yang penting dapat detailnya gitu beli. selera lagi. Ada yang senang bikin detail kayak dia. Kalau saya juga senang bikin detail. Ada yang senangnya sedikit aja detailnya. Tapi yang penting kelihatan dari jauh sudah oke. Itu ada juga gitu. Kembali lagi kesenangan tato artis. Sangat-sangat relatif. Saya bakal Mang warnain yang sini Mang. Yang mana? Nah apa benar dulu? Bangs. Nah, ini warnain nah ini tulang. Tulang apa lagi? Oh, ini tulang bagian kanannya li. Nih bagian ini ya gitu. Bisa diwarnain ya. Tulang apa nih? Bisa. Tulang ampian. Tulang ampian. Nama daerah. Bisa ya. Nanti kita gituin. Oke, Bli, saya mau nanya sama Bli dulu ya, sama Bli dulu. Gimana sih kan kelas 1 nih? Gimana sih cara treatment tatonya biar nggak kan ada tato yang tuh pudar kayak gitu, tuh tato yang melebar gitu. Dan itu benar nggak Bli ketika kita pakai obat-obat apa namanya kan ada tatuan nih. Pakai tuh terus minyaknya ntar biar tetap melengis tatunya gitu. Nah, benar gitu, fakta. Fakta atau mitos? Ada yang jualan sekarang di online tuh ada sabun-sabun biar gini, biar tatonya biar tambah cedang. Oh, itu nggak tahu sih sabun-sabun itu ya. Tapi sepengalaman saya perawatan tato itu adalah tentu yang paling pertama adalah
Abis tatoan nih, kalau bisa jangan disentuh-sentuh dulu oleh si klien. Kalau bisa, kalau mau menyentuh tato, tangannya harus bersih. Karena itu masih luka terbuka, jadi ada kemungkinan dia bisa infeksi. Begitu Sobat Badung. Nah. Lagi. Oke. Lanjut Bisa. udah misi ben kita merenang diam ben misi. Nah buat serius nih kan. Ulang. Kemudian kurangilah basah-basahan dulu. Misalnya seperti jangan direndam tato itu. Misalnya di leher, jangan rendam lehernya gitu kan. Kan. Tapi kalau kena air gak apa-apa. Kena air tidak apa-apa, yang penting airnya bersih ya. Jangan air kotor. Maksudnya air mandi nggak apa-apa lah gitu. Apalagi aqua aman gitu. Jangan nyebut merah. Oke, aqua. Nah, pokoknya air bersih, aman boleh. Aman. Berarti kena air itu aman sebenarnya. Ya, hindari dari sinar matahari langsung karena itu kan akan mempercepat proses pengeringan ya. Sementara tato itu memiliki ada gambar di bawah luka, bukan luka juga. Kalau tato itu adalah kita membuat lubang-lubang kecil, bukan kita melukai. Karena kalau kita melukai justru hilang tintanya nanti ketika proses penyembuhan. Makanya ada dalam seberapa jarumnya, kemudian berapa kali kita boleh gosok jarum tersebut, itu ada treatmentnya masing-masing dari setiap tato artis punya teknik masing-masing ya. Nah kemudian dengan adanya sinar matahari langsung, kalau kena langsung sinar matahari itu perih rasanya di tato baru itu. Udah nyoba? Mias. Nah itu dia. Jaga tatonya dia yang bagus ya. Jangan sampai hilang tatonya. Nah kalau jadi kalau tato oleh nak bang ya mak lu beli menjelaskan band dia nyenyak. Gitu band beli nyenyak. Jadi kalau tato baru itu hindari sinar matahari langsung, jangan berenang dulu di kolam ataupun air laut karena di kolam dan air laut, di kolam itu ada kaporit. Di air laut ada garamnya. Kemudian hindari berolahraga yang sangat ekstrim, kayak sport atau berkeluar keringat itu hindari dulu karena keringat bisa ada garamnya kan di dalam air keringat itu dan ada bakterinya juga, kemungkinan bisa infeksi. Itu jadi kita hindarilah kegiatan-kegiatan seperti itu, bemal mayane kan, kemudian nanti sembuhnya nggak bagus tato artis pelih nih gitu kan. Jadi dijagalah tato itu karena kita juga capek lo gambar dari pagi sampai malam, masa nggak dirawat. Udah bayar lagi kan? Udah bayar. Rencana lagi nambah lagi satu. Nah, itu dia bagus. Udah promosi nih, Man komisi deh. Nah, katanya mau nambah di Bidano. Ya, tapi gitu, Man komisi berarti. Nah, Mang, serius nih Mang gak bakal tato? Serius. Mehnya nah. Serius. Gaji dia berarti. Mau nyoba gini? Ada. Cocoknya di mana nih cocoknya? Tak fullin, ada yang long sleeve. Temporary. Long sleeve. Berani gak Mang kira-kira ngeprank orang tua Mang dengan temporary dulu? Berani. Ada tantangan nih. Pak pakai temporary dulu kan. Lama-lama asli dia pakai temporary. Mindsetnya temporary. Ngajarin bohongin orang tua enggak bagus loh itu. Gitu emang. Nih, nah ini kan yang Bli bilang tuh di Bali expo dan kontesnya udah banyak apa belum nih? Kayaknya cukup banyak ya sekarang saya rasa, karena kalau terlalu sering juga crowdnya juga sedikit jadi yang datang mungkin ya. Kalau jika dibuat di Bandung nih Bli, misalkan nih dengan skala internasional, Bli setuju atau enggak? Setuju sih. Yang penting di Bandung kan udah ada Bli ya. Maksudnya yang buat tuh kita komunitas tato yang didukung sama Pemkab Bandung sendiri. Ada nggak komunitas seniman tato? Gitu saya tanya dulu. Sebelumnya ada, cuma sekarang agak vakum ya. Kalau dulu kita punya yang namanya BTAC, Bali Tattoo Artist Community. Yes. BTAC Bali. Ya, Bali Tattoo Artist Club. Ya, Bali Tattoo Artist Club itu ada. Cuma karena mungkin beliau-beliau sudah mulai berusia sehingga tidak semangat seperti dulu lagi untuk. Dan juga Bali sangat majemuk sekali tato artisnya sekarang. Kalau dulu mungkin mesti bisa saling kenal satu sama lain. Sekarang udah nato di sini udah 10 isi tato artis kayak gitu kan, kita nggak kenal satu sama lain lagi. Tidak seperti dulu. Jadi guyupnya agak berkurang. Oke. Gitu. Ya. Tapi di Bandung ada kira-kira bakal beli? Udah nak pedih cara gak? Di Bandung ada nggak komunitasnya beli? Artinya orang-orang yang tinggal orang-orang Bandung yang bekerja di industri ini
Saya bisa bilang nggak ada kayaknya. Sedikit berarti. Dibandingkan dengan teman-teman di Bali yang lain. Kayaknya ya sedikit ya. Termasuk spesies langka kita nih sebenarnya Badung nih tato artis. Jadi sobat Badung yang asli Badung yang menjadi tato artis tuh sedikit. Yang saya tahu ya mungkin ada tapi mungkin saya belum kenal juga gitu kayak Mang Dut juga barusan berkenalan emangnya. Iya. Oke teman-teman silahkan kita akan mencari dan memanggil kalian para tato artis yang berasal dari Badung ya. Kita akan membuat berani nggak kira-kira beli kalau kita misalnya berani nggak buat challenge kita buat satu event di Badung? Bisa sampaikan langsung ke buat sebuah event ya. Untuk skala internasional nih. Skala internasional bisa nggak kita ngajak juga orang-orang yang berpengalaman dalam artian nggak hanya Badung saja. Boleh. Itu harus karena kan mungkin dari SDM kita yang mau mengerjakan nih relasinya kurang banyak juga kan gitu. Sah-sah aja cuma kita bikinnya beli kan misalnya mengasosiasikan teman-teman di Badung dulu kayak gitu maksudnya. Iya sangat-sangat masuk akal itu justru bagus kayak gitu kan jadi membuka kesempatan karena Badung ini termasuk daerah yang tato artisnya bisa dikatakan paling banyak di daerah Bali ya. Mungkin ya karena dulu di awal itu dari Kuta sendiri itu juga udah ada ratusan studio. Kemudian Canggu masih Badung kan bukan Rusia. Canggu masih kan? Badung. Bukan Rusia kan. Jadi alright guys. Di sana Badung itu termasuk kabupaten dengan tato studio terbanyak di Bali menurut saya. Iya, jadi benar. Sangat masuk akal untuk dibuat seperti itu. Benar. Yes. Yuk, sampaikan deh. Jadi Sobat Badung, apa yang aku sampaikan nih? Kepada Oke, saya wakilin mungkin dari Bidenu buat pemerintah setempat untuk mendukung seniman-seniman tato yang tentunya tahun depan nih bisa buat event tato skala internasional yang bisa mencakup guyup lagi yang kayak Beli bilang tuh semua nih tukang-tukang tato dari Rusia, dari Canggu, dari Rusia. Benar. Jadi satu gitu. Maksudnya biar kumpul lagi guyup lagi gitu dia. Kayak kemarin waktu di Kuta Rock City itu. Kemarin kan skateboard dinaikin kan. Kemarin kenapa nggak beli ada ini? Masukin lah tato. Ada nggak kemarin di tato di sana, Li? Tato nggak ada karena kakaknya main. Kan. Kakaknya yang main 2 kali lagi. Beli sing ada kelihatan misalnya kayak Indonesia ada. Kalau di pantai agak susah ya untuk tato ya gitu. Jadi mungkin ya benar karena bisa. Mungkin saya nanti akan memformulakan gimana cara biar bisa ada di pantai juga. Bisa gitu. buat kayak Angdi Pica dulu. Dija jangan anyut. Anyut tuh gelembungnya. Pasang gelombang pasangnya kapan. Oh iya sih benar. Ampa angin nanti gitu. Iya. Mungkin dari penonton ada pertanyaan? Apa tuh Gus? Ya, ada ini kita undang satu narasumber. Nah, ini sini lihat sini. Nah, biar mic-nya gini. Enggak kedengaran. Masuk. Ya, ayo pertanyaannya. Kalau ada case nih, misalnya kalau badan saya kan masih segini nih, masih kecil lah bisa dibilang. Terus udah hadung atuh nih. Tapi saya punya keinginan nge-gym. Nah, gimana tuh efeknya ke tato? Dari tato lindung, dari tato naga. Kemungkinan. Atau kan perawatannya gitu. Terus apa lebih baik itu pilihannya kalau emang mau besarin badan dulu. Baru tato. Kayak gitu. Oke. Mang Dut mau jawab mungkin? Enggak. Kurang Pengetahuan. Beli orang nerga beli senior. Sing gitu mungkin kan ada pemahaman. Ya, beli duluan. Nah, kebetulan duluan aja gitu. Duluan. Tentu pengalaman saya ada berbeda ya. Dengan kanan duluan. Nah, kalau untuk katakanlah tadi tatonya awalnya masih langsing nih. Badannya kecil nih beli. Tatonya gede sih, badannya kecil. Tak setelah dia nge-gym gede badannya. Okay. Ada nggak pengaruh ke tatonya? Oke, jadi pasti ada karena itu kan direct ke kulit ya tato itu ya. Tentu ketika ada perubahan yang terjadi pada kulit kita, ada perubahan yang terjadi pada tato itu pasti. Oke, beli kalau misalnya ada perubahan tuh, putus nggak garisnya dia? Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi tentu karena sekali lagi itu nempel di kulit kita, tentu ada perubahan apakah dia akan mengembang, mengempis. Mengempis. Badannya membesar. Tentu contoh lah, istri saya ada tato di samping sini ya.
Tato tulisan dulu kaki yang bikinin masih bajang gitu kan, bikin tato tulisan lah di samping. Hamil lah. Membesar, mengembang tadi itu kan. Mengempis lah lagi. Nah, itu tatonya tebal-tebal lah jelas gitu jadinya. Baca nih. Gitu. Sama kayak gini nih. Ini kan kecil dulu. Ada rencana ngembang nggak? Nggak, ini kecil dulu nih. Jadi ada yang gede, ini bedi. Pasti, itu akan ada pelebaran pasti yang akan terjadi seiring dengan waktu. Karena tato itu kan bertahun-tahun ya, bukan hilang. Bukan hilang, tapi semakin blur, semakin menebal tulisannya kayak gitu. Pasti. Apalagi kegiatan kalian sering outdoor, sering terjemur matahari, sering ini. Apa tuh? Ngaco arisan. Oke, ya bisa. Gini kan, gini maksudnya. Gimana? Gitu. Puas jawabannya? Iya. Lebih baik besarin badan dulu. Tapi ntar lu ketika mending itu dia. Mending fokus kaya lu. Bener. Mungkin Kalau ada rencana besarin badan, mending besarin badan dulu. Tapi jangan ada rencana mengecilin badan, nanti bingung lagi. Iya. Nih terakhir nih Bli. Apa sih impian atau cita-cita Bli di depan tahun di depannya. Hah? Tahun ke depannya. Oke, kita ulang ya. Terakhir Bli. Apa impian atau cita-cita Bli ke depannya sebagai seniman tato? Mungkin ada rencana memperluas studio, kolaborasi atau bikin pameran tato mungkin. Pameran tato itu gimana ceritanya? Bisa. Dikulitin. Orang-orang yang sudah pernah ditato tuh. Dikulitin. Dipajang. Kalau untuk cita-cita saya nggak muluk-muluk ya. Maksudnya untuk secara pribadi saya sudah cukup, tapi saya pemalas sebenarnya orangnya. Jadi kalau ada boleh dikatakan saya pengen ada studio, tentu ada pengen punya studio lain lagi, pengembangan studio, dan saya juga ada rencana untuk bekerja sama dengan orang untuk membuat studio cabang lah ibaratnya seperti itu, studio baru lah itu ada. Kemudian selebihnya untuk rencana pribadi saya nggak ada sih. Saya pengen gimana cara biar tidur manpis. Kripto. Tadi tuh kita udah bicarakan itu tak ya. Saya sudah Tetap impian dari dulu pengen kerja dari rumah, kan cara pang bisa malas-malasan tapi manpis, tetap seperti itu. sama beli. Timothy. Terus saya sama beli, serius saya sama. Jadi saya kebetulan aja jadi tato artis nih. Persinggahannya kebetulan jadi tato artis sih paling lama. Tapi next saya nggak tahu apakah masih jadi tato artis atau menjadi profesi Nidang lain. tidur beli anak, aku suruh kerjaan nanti kan gitu. Kita tidur anak kerja. Kalau orang Gimana? Ini panjang kali ya. Lah enggak cuma segini aja gitu. Kalau Mang gimana Mang? Target kedepannya apa target yang ingin kedepan, dicapai? Pengen belajar tato lebih dalam lagi. Terus Maksudnya dulu bukan. Lebih tekniknya lebih Luas lagi. Terus tambahin relasi aja sih, itu aja. Gitu Simpel aja. Mang ya. Simpel. Nggak pengen buat studio sendiri? Pengen nanti. Jarod lihat sih. Wow. Nggak pengen gitu, nggak pengen. pengen. Astungkara. Lar. Lar narungan apa? Bagat apa? Cerita saya pengen jadi Dodi Lumina. Oke, Beli nanti kita tunggu ya. Beli menghadap ke dinas-dinas terkait. Kita akan buat nanti. Aduh menghadap ke Bapak Bupati aja langsung Pak. Ya, nanti kita bakal gini ya. Kita bakal tunjukkan bahwa di Badung ini juga sektor tato ini juga dengan penghasilan yang besar, penyumbang pajaknya juga besar ya kan Bli. Jadi pantas lah untuk kita dilirik ya. Seniman tato ini ntar diberikan kesempatan untuk membuat event skala internasional ya. Siapa tahu kan di low season Bener. PAD naik. Iya. Bener. Dan terima kasih Bli Denu, terima kasih banyak. Mang Lu terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Benar. Penutup, jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook, and Ini maksudnya. Jangan lupa follow TikTok, IG, nasional. Enggak gitu. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkap Badung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. 3 kali closing pertama kali ini 3 kali closing. Oke. Santi Om.